selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aida Elvania Milian, NIM 2303211000047. Mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengoperasikan analisis korelasi pada aplikasi SPSS. Baik, data yang saya ambil itu berdasarkan data dari hasil kuesioner yang sudah saya buat kemarin. Dan ini hasil datanya, kita langsung masuk saja di Excel-nya ya. Ini udah saya memperoleh sebanyak 40 data. Dari data ini kita copy dulu, copy semuanya ini. Terus kita masukkan ke Word, kita salin ke Word. Nah, biar enakan kita langsung salin saja ke Word ya. Kemudian udah kita ke Word ya. Habis itu kita copy yang tabel ini itu kita copy. Ctrl C ya. Kemudian kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, dari aplikasi SPSS akan muncul tampilan seperti ini. Pada halaman pertama ini kita silang aja, nggak apa-apa. Kemudian di bagian pertama sini, kita klik kanan. Kemudian, kan tadi kan kita sudah copy ya, tabel tadi. Kemudian kita beralih pada pass with variable names. Bentar. Ini klik kanan, pass with name. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini tuh data yang tadi sudah kita copy tadi. Kemudian kita beralih pada analyze, kemudian regression pada linear. Ini nilai akademik kita masukkan pada dependent. Kemudian banyaknya organisasi independen sama total dan jumlah ini kita masukkan pada independen. Kemudian oke. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menginterpretasikan dari semua data-data ini, dari semua tabel ini. Itu ada 4 tabel ya teman-teman di sini itu, yaitu ini variabel entered pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian innova yang ketiga, kemudian koefisien yang keempat. Maka kita akan menginterpretasikannya semua. Untuk tabel yang pertama, variabel entered, itu karena saya sudah menginterpretasikannya di Word, maka kita beri ke Word ya. Ini kita klik kanan, copy. Kemudian kita beralih ke Word. Nah, ini. Baik, dari variabel entered ini itu interpretasinya, tabel variabel entered atau remove tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen ya teman-teman. Nah, terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah banyaknya organisasi yang diikuti dan total jumlah tidur tiap malam ini. Kemudian untuk variabel dependen itu ada nilai akademik atau IPK semester sebelumnya. Untuk selanjutnya, pada tabel modal summary, sama seperti tadi kita copy dulu, klik kanan kemudian copy ya, terus kita bawa ke Word.
Nah, ini dia summary. Dari interpretasinya itu, tabel summary merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjusted R-square. Ini ya teman-teman. Karena variabel independen lebih dari 2. Artinya, kalau variabel independen hanya 1 atau 2, maka yang dilihat adalah kolom square. Jadi untuk berdasarkan tabel summary di atas, terlihat pada R2 adalah sebesar 0,048 atau kalau dipersenkan itu menjadi 4,8. Artinya adalah bahwa variabel independen atau total lama jam tidur dan banyaknya organisasi yang diikuti mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu nilai akademik IPK semester sebelumnya sebesar 4,8%. Sedangkan sisanya sebesar 95,2% ini dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, dari nilai koefisien determinasi sebesar 4,8% ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Kemudian tabel berikutnya itu ada ANOVA. Ini tabelnya ya, kita berikut. Model ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini tuh interpretasinya tabel ANOVA di atas ada tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Tabel ini menunjukkan bagaimana pengaruh banyaknya organisasi yang diikuti dan total jumlah jam tidur tiap malam bersama-sama mempengaruhi nilai akademik atau IPK semester sebelumnya. Untuk hipotesis yang diajukan itu kan ada H0 sama H1. Nah, untuk H0 sendiri itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabelnya. Banyaknya organisasi yang diikuti dan total jumlah jam tidur tiap malam setiap simultan bersama-sama mempengaruhi nilai akademik atau IPK semester sebelumnya. Nah, untuk H1 ini ya terdapat pengaruh. Untuk H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel banyaknya organisasi yang diikuti dan total jumlah jam tidur tiap malam secara simultan atau bersama-sama itu mempengaruhi nilai akademik atau IPK semester sebelumnya. Nah, untuk data ini kita interpretasikan ya teman-teman. Benar, kelihatan ya. Bila nilai F hitung itu ini lebih besar daripada F tabel, maka HI diterima. F tabelnya itu kita lihat di sini. Kita nyarinya di sini F tabel. Nah, ini bentar.